Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarjana Kimia. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi kimia mengenai teori atom. Nah, teori-teori atom. Sebelum masuk ke teori atom, kan kita tahu sendiri bahwa atom itu awal mula ditemukan, gitu kan. Nah, dulu ada postulat atau ibaratnya hipotesis yang menyatakan bahwa atom adalah unit terkecil. Tapi setelah diteliti oleh beberapa peneliti, ternyata atom bukan merupakan unit yang terkecil, yang tidak bisa dibagi lagi. Karena di dalam atom tersebut memiliki beberapa molekul atau partikel lain, gitu kan ya. Partikel lain yang menyusun dari atom tersebut, gitu kan. Nah, maka dari itulah timbul perkembangan-perkembangan yang berasal dari atom, gitu kan. Nah, akan membentuk berbagai macam benda yang ada di dunia ini. Contohnya rumah. Nah, rumah itu pasti mengandung atom. Terus apa lagi? Nah, handphone yang kalian pegang sekarang nih, yang untuk menonton video ini, pasti di dalamnya ada atom, gitu kan. Apalagi ya, makanan. Terus kalian sendiri pun tersusun dari atom-atom. Nggak percaya? Coba aja cek, gitu kan. Pasti ada atom. Dan juga ada yang bermuatan positif maupun yang negatif di dalam diri kalian. Oke, langsung saja kita akan pembahasan mengenai teori atom. Yang pertama adalah dari hipotesis Demokritus. Ingat, hipotesis Demokritus, karena Demokritus itu bukan termasuk teori atom, karena dia mengatakan Demokritus itu hanya hipotesis karena dia tidak melakukan penelitian. Nah, menurut hipotesis dari Demokritus, dia menyebutkan bahwa atom merupakan partikel terkecil pada saat itu, ya kan. Pada saat itu belum adanya penelitian, ya kan. Cuma hipotesis. Kayaknya yang paling kecil sampai nggak bisa dibagi lagi itu ya atom, gitu kan. Nah, terbentuk dari material yang mana bentuk dan ukurannya yang berbeda-beda. Contohnya yang sekarang kan udah ditemukan, kayak misalkan hidrogen, terus atom oksigen, atom besi, atom apalagi tembaga, itu kan bentuk dan ukurannya beda-beda kan. Nah, makanya ternyata hipotesis ini tuh sudah merujuk ke sana, gitu. Dasar dari teori-teori yang ada. Atom selalu bergerak atau berpindah. Betul. Nah, atom tuh selalu bergerak atau berpindah. Kan dulu kan berpikirnya Demokritus ini, kalau misalkan diam aja ya nggak akan membentuk suatu benda, gitu kan. Karena si atom ini tuh harus tetap bergerak karena dia memiliki energi yang untuk membantu, gitu kan. Contohnya kayak manusia kan terdiri dari atom. Kalau misalkan atom yang nggak bergerak, nah dia nggak mungkin bisa bergerak kan. Contohnya seperti itu. Nah, membentuk senyawa dengan berikatan. Jadi masing-masing atom itu bisa berikatan dalam bentuk senyawa. Contohnya ya udah terpikirkan kan. Contohnya kayak hidrogen berikatan dengan oksigen jadi H2O, gitu kan. Itu udah terpikirkan, gitu. Pinter banget berarti si Demokritus ini. Padahal dia belum melakukan penelitian apapun, hanya pemikiran, tapi bisa masuk akal, gitu. Bisa sebagai rujukan untuk teori-teori selanjutnya. Nah, kemudian si John Dalton ini dengar dari teori Demokritus itu. Tapi dia tuh kayak merasa ada yang janggal, gitu kan ya. Nah, tapi yang janggal belum diketemukan. Maka si John Dalton ini melakukan sebuah penelitian sederhana pada tahun sekitar 1800-an. Nah, untuk model dari atom Dalton sendiri adalah bagian terkecil suatu zat yang tidak dibagi-bagi lagi atau tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan, gitu kan ya. Nah, menurut Dalton lagi itu kan hampir sama yang Demokritus tadi, gitu kan. Dia mengatakan bahwa ya udah, atom tuh ya udah terpaling kecil, gitu kan. Yang nggak bisa dibagi-bagi lagi, nggak bisa diurai-urai lagi, nggak ada partikel lain atau zat lain yang ada di dalam sebuah atom, gitu. Udah paling kecil. Ibaratnya kayak bola pejal, gitu loh. Bola yang itu, yang dari besi, yang biasanya untuk permainan, gitu kan, di penjas, gitu kan. Nah, itu ya udah nggak bisa dibagi lagi, udah paling kecil, gitu kan. Nah, untuk konsepnya nih, setiap benda atau zat tersusun atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi disebut dengan atom. Ya udah, kayak misalkan nih bola basket nih, ya udah tersusun dari partikel-partikel yang sama membentuk bola basket tersebut, gitu. Jadi partikel itu udah paling kecil banget, gitu, nggak bisa diurai-uraikan lagi. Setiap benda atau zat mempunyai sifat yang sama dengan atom-atom penyusunnya. Misalkan
bola, ya udah bola basket aja ya. Berarti bola basket kan membal terus empuk gitu kan ya. Nah, berarti atom-atom penyusunnya itu harus membal dan empuk juga gitu. Harus sesuai dengan apa yang disusun gitu, atau dari atom-atom penyusunnya. Padahal kan yang kita tahu belum tentu juga kan akan memiliki sifat atau ciri khas yang sama dari atom penyusunnya setelah diadakan penelitian sampai sekarang ini. Contohnya hidrogen ditambah dengan air atau direaksikan dengan air, hidrogen direaksikan dengan oksigen yang sama-sama gas, masa jadinya air gitu kan. Dari bentuknya aja udah beda, sifatnya pun udah beda. Seperti itu. Nah, bila sifat-sifat suatu zat berbeda dengan lainnya, menunjukkan atom-atom penyusun zat tersebut berbeda pula. Ya, hampir sama aja gitu kan. Kalau sifat-sifat suatu zat berbeda ya berarti atom-atom penyusun zat tersebut juga berbeda. Contohnya sama-sama bola nih, bola basket sama bola bola apa yang keras? Oh, bola besi itu ya kan. Nah, berarti kan unsur-unsurnya berbeda tuh. Yang satunya keras, yang satu ringan. Berarti unsur-unsurnya berbeda gitu, nggak ada yang sama. Seperti itu. Nah, dalam peristiwa reaksi kimia pada hakikatnya merupakan penyusunan kembali atom dari suatu zat. Nah, pada reaksi kimia itu penyusunan dari atom-atom kembali. Jadi atom itu nggak hancur gitu loh. Misalkan kita mereaksikan oksigen ditambah dengan hidrogen gitu kan, jadinya air. Dia nggak hancur dulu, misalkan hancur jadi lebur gitu kan, tiba-tiba jadi air. Enggak, dia penyusunan kembali gitu dari atom-atom yang sebelumnya berikatan sehingga membentuk senyawa baru, seperti itu. Nah, pada peristiwa reaksi kimia, jumlah atom-atom yang terlibat dalam penyusunan zat punya perbandingan berupa bilangan bulat sederhana. Nah, ini masuk ke nanti hukum perbandingan massa tetap, seperti itu. Nah, contohnya ya gini, misalkan untuk perbandingan massa, misalkan satu hidrogen dan dua atom oksigen, dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, jadinya H2O gitu kan. Nanti ada lagi misalkan hanya 4 O-nya 2, berarti kan 2H2O gitu kan. Nah, berarti kan untuk jumlah atau massanya dari atom-atom penyusunnya itu sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya si J.J. Thomson ini kayak menemukan keganjilan lagi dari teori atom Dalton gitu kan. Dia melakukan sebuah eksperimen sehingga menemukan beberapa teori yang dia kemukakan. Nah, teori atom Thomson ini menyempurnakan teori atom Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, di sini mulai ada titik terang bahwasanya si Thomson ini menemukan sebuah partikel yang lebih kecil lagi daripada si atom tersebut. Maka postulat atau teori dari Dalton ini bisa dikatakan salah gitu kan. Bukan salah, kurang benar atau kurang tepat lah gitu. Nah, ternyata dalam teori atom Thomson ini ditemukan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan listrik positif, di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom. Nah, dia menemukan atau dia telah melakukan sebuah eksperimen menembakkan sebuah sinar alfa atau positif pada si atom ini. Kan atom katanya partikel terkecil, nggak punya apa-apa gitu kan. Harusnya kan muatannya netral karena kan nggak punya apa-apa. Tapi ternyata ketika ditembakkan partikel alfa atau partikel yang bermuatan positif, maka dia ternyata ada yang dibelokkan nih. Berarti kan otomatis di dalam suatu atom ini dia memiliki muatan positif gitu kan. Nah, memiliki muatan positif sehingga mampu mementalkan atau memantulkan dari partikel alfa tersebut. Bahkan ada juga yang diteruskan gitu kan. Nah, diteruskan itu bisa terjadi dia tidak bermuatan atau justru bermuatan negatif gitu kan. Nah, itulah awal mula ditemukannya sebuah proton atau yang bermuatan positif. Nah, muatan listrik negatif, elektron terlihat sangat jauh dari inti. Berarti ini ada inti. Nah, elektronnya itu jauh dari inti gitu. Maka kecenderungan pemuatannya adalah positif gitu. Walaupun nanti netral, berarti kan otomatis kalau misalkan kecenderungannya positif, berarti elektron itu harus memenuhi jumlah sehingga muatannya netral. Untuk menjaga kestabilan jarak muatan listrik negatif terhadap inti, maka muatan listrik negatif senantiasa bergerak mengelilingi inti. Nah, di sini nih. Untuk menjaga kestabilan agar muatannya tetap netral, maka si elektron inilah yang bergerak gitu mengelilingi inti. Jadi kadang dia mendekat, kadang dia menjauh supaya muatannya tetap sama gitu. Kalau misalkan dia berdekatan terus, otomatis kan karena proton itu
saya bilang tadi bahwa kekuatannya besar, kalau misalkan dia dekat terus ya otomatis muatannya nanti jadi positif si atom tersebut karena kalah si elektronnya, sehingga dia akan menyeimbangkan energinya supaya muatannya tetap netral seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, makanya disebut juga dengan teori roti kismis atau bola kejar buatan positif yang dikelilingi atau disebarkan oleh elektron. Nah, model atom Thomson nih. Atom bukan sebagai partikel terkecil dari suatu benda seperti yang udah saya jelaskan tadi. Berarti masih ada partikel inti atau partikel proton atau elektron yang ada di dalamnya. Nah, atom berbentuk bola pejal di mana terdapat muatan listrik positif nih. Muatan listrik positif di tengah-tengah dan negatif yang tersebar merata di bagian roti kismis. Jadi jumlahnya tuh merata dan menyeimbangkan dari muatan positif tersebut sehingga muatannya tetap netral. Nah, pada atom netral, jumlah muatan listrik negatif sama dengan jumlah muatan listrik positif. Berarti muatannya harus sama, nggak boleh ada yang dominan gitu, karena distabilkan tadi. Massa elektron jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa atom. Massa elektron jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa atom karena melakukan percobaan lampu tabung. Jadi otomatis massa protonnya itu jauh lebih besar kan daripada si massa elektron, karena elektronnya jauh lebih kecil daripada massa atom, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah percobaan Rutherford. Nah, Rutherford ini juga dia melakukan lagi ini partikel alfa sebagian besar ditembakkan nih. Alfa dapat menembus karena daerah hampa. Alfa yang mendekati inti atom dikeluarkan karena memiliki gaya tolakan inti, seperti yang bilang tadi gitu. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif. Gitu. Dipantulkan karena positif ketemu positif berarti dipantulkan seperti itu. Nah, ini maksudnya Rutherford ya. Nah, model atom Rutherford. Nah, membuktikan adanya partikel lainnya bermuatan negatif pada atom, sehingga atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahan tidak dijelaskan susunan muatan positif dan negatifnya gitu. Si atom Thomson ini sebenarnya bekerja sama dengan James Fredwick. Nah, James Fredwick ini adalah menemukan sebuah elektron. Dia menemukan sebuah elektron pada saat penelitiannya gitu. Dia menemukan sebuah elektron. Nah, pada bawah sana penelitian elektron tersebut benar-benar gitu berada di dalam inti gitu. Jadi tidak hanya adanya muatan positif gitu. Nah, si James ini juga selain elektron tadi dia menemukan neutron, adanya suatu partikel yang tidak bermuatan gitu kan. Pada saat dia menimbang ibaratnya untuk mengukur dari massa-massa atom tersebut daripada massa inti. Nah, massa intinya itu massa inti ditambah dengan massa elektron, massanya lebih kecil daripada massa atom, sehingga ada suatu partikel yang memiliki massa tapi tidak bermuatan di dalam sana, sehingga ditemukannya neutron atau partikel yang tidak bermuatan. Nah, selanjutnya yaitu model atom Bohr. Nah, model atom Bohr ini setelah semuanya diketemukan tadi, nah ini adalah partikel susunan atau susunan berdasarkan bagaimana sih lintasan atau orbital yang terjadi dari elektron itu yang bergerak gitu kan. Kan kalau berdasarkan dari beberapa teori sebelumnya, elektron itu kan katanya bergerak, ada di dalam suatu atom elektron itu, tapi tidak tahu geraknya gimana, apakah dia ke atas ke bawah, yang penting hanya tersebar gitu dan ada di sana gitu kan. Nah, si Niels Bohr ini dengan atom hidrogen atau H, dia mencoba untuk teori-teori gitu kan, mencoba untuk menggabungkan teori-teori dan dikemukakan pada penelitiannya, yaitu bahwasanya atom memiliki beberapa orbital atau kulit-kulit. Sebenarnya disebut dengan orbital saja, karena kalau kulit belum tentu ada di kulit berapa, karena kalau orbital itu adalah daerah kebolehjadian ditemukannya sebuah elektron. Nah, untuk inti atom bertanda positif, sedangkan elektronnya terbagi menjadi beberapa orbital 1, 2, dan 3 yang mengelilingi, dan masing-masing memiliki tingkat energi yang berbeda, baik di orbital 1, 2, dan 3. N kita sebut sebagai orbital. Nah, diawali dari pengamatan Niels Bohr terhadap spektrum atom, spektrum yang tadi yang bisa disebut kulit atau orbital, adanya garis yang
beredar pada lintasan-lintasan tersebut gitu kan, berdasarkan dengan mekanika quantum Planck untuk menyampaikan dua postulat dalam kestabilan atom. Yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan atau kita sebut sebagai orbital. Nah, walaupun elektron bergerak cepat, tetapi elektron tidak memancarkan atau menyerap energi sehingga energi elektron konstan. Hal ini berarti elektron yang berputar mengelilingi inti mempunyai lintasan tetap sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Itu postulat pertama. Sedangkan yang kedua, elektron dapat beda dari kulit yang satu ke kulit yang lain atau orbital lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Nah, energi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berpindah-pindah disebut dengan foton. Nah, berarti postulat yang pertama nih, ya udah elektron tuh bergerak aja, udah mengelilingi inti gitu kan. Nah, mengelilingi inti, bergerak aja, ya udah dia seperti mengelilingi inti dan menstabilkan dari muatannya. Tapi kalau seperti itu, ada nih salah satu peneliti yang menolak, sebab kan kalau mengelilingi inti terus otomatis energinya kalah kan, karena energi si proton ini lebih besar daripada elektron, masanya aja beda gitu kan. Nah, makanya dia mengusulkan postulat terbaru atau postulat keduanya, bahwasanya pada saat di suatu ketika dia bisa memancarkan atau menyerap gitu kan suatu energi dari foton tersebut sehingga tetap stabil untuk dari atom tersebut gitu. Kadang dia menyerap untuk berpindah, kadang dia melepaskan energi yang udah berdasarkan perputaran dari lintasannya itu sehingga tetap stabil berada di lintasannya masing-masing seperti itu. Nah, untuk foton E sama dengan HV atau Hc per lambda gitu. Lambda itu panjang gelombang. Nah, V, sedangkan V itu bilangan gelombang, sedangkan H tetapan Planck. Seperti itu. Nah, berdasarkan energi inilah untuk besarnya foton yang digunakan pada saat dia menyerap atau melepaskan energi untuk menstabilkan dari elektron tersebut gitu. Karena tidak mungkin dia akan selalu berada di lintasannya, karena akan suatu saat dia akan kehabisan energi atau kelebihan energi seperti itu.